Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita. Malam ini kita bersyukur kepada Tuhan, karena malam ini karena kemurahan Tuhan kita diberi kesempatan untuk merayakan Natal di tahun 2020 ini. Di penghujung tahun ini, semua karena kemurahan Tuhan, dan biarlah ibadah Natal malam ini kita boleh mendapatkan suatu berkat yang ajaib dari Tuhan untuk selanjutnya menjadi pertolongan yang besar untuk memasuki di tahun 2021. Puji Tuhan, tidak lupa juga saya menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook. Baik di dalam maupun luar negeri dimanapun Anda berada, Tuhan memberkati. Sidang jemaat di Bandung, di Malaysia, Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya mari kita mohon kemurahan Tuhan, supaya Tuhan membukakan firman-Nya sekaligus meneguhkan setiap kehidupan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Salam. Puji Tuhan, selamat Natal bagi kita sekaliannya. Baik juga anak-anak Tuhan yang mengikuti pemberitaan firman lewat live streaming. Sidang jemaat di Malaysia, di Bandung, selamat Natal, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya pemilik gedung ini masih memberi kesempatan bagi kita. Tuhan jamah hatinya, dan oleh sebab itu kita sambil berdoa supaya manakala kita memakai waktu yang agak lebih, Tuhan jamah hatinya, Tuhan lembutkan hatinya. Amin. Puji Tuhan, tema Natal di tahun ini sudah disampaikan pada kemarin malam dalam ibadah malam Natal. Itulah mereka akan menamakan Dia Immanuel. Puji Tuhan, langsung saja kita baca Injil Matius 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Iya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Terus? Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Iya. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Puji Tuhan, yang artinya Allah menyertai kita. Allah menyertai kita sekaliannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berarti namanya sesuai dengan karakter atau tabiatnya. Sebaliknya, karakter, tabiat, ataupun perbuatannya sesuai dengan namanya sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, kita patut mengucap syukur sedalam-dalamnya kepada Tuhan. Amin. Kita patut mengucap syukur setinggi-tingginya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dia dinamakan Immanuel. Sebab kita membutuhkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tidak ada seorang manusia yang tidak membutuhkan penyertaan dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hanya orang yang tidak mengenal kasih dari surga, yang tidak membutuhkan penyertaan dari Tuhan, itulah orang fasik, orang sombong, orang angkuh, orang yang tidak memperdulikan agama. Puji Tuhan. Kemudian, saudaraku, penyertaan yang berlaku di dalam kehidupan kita masing-masing juga berlaku sebagaimana dengan penyertaan Tuhan terhadap ketujuh sidang jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu. Mari kita melihat Wahyu pasal 1 ayat yang keempat. Wahyu 1 ayat langsung saja pada ayat yang keempat, silahkan. Demikian firman Tuhan. Ya. Salam kepada ketujuh jemaat. Ya. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Ya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Puji Tuhan. Terus? Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Puji Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai ketujuh sidang jemaat di Asia Kecil. Puji Tuhan. Haleluya. Kita
melihat penyertaan ini terhadap ketujuh sidang jemaat. Tentu juga Tuhan akan menyertai setiap langkah-langkah perjalanan rohani kita di hadapan Tuhan, pribadi lepas pribadi tanpa memandang muka. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian Wahyu 22 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ya, Penutup. ya, penutup. Baca. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini Ya, berfirman, terus ya, aku datang segera. aku datang segera, terus Amin. amin. Datanglah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus akan segera datang, akan segera kembali untuk yang kedua kalinya. Untuk itu kita tidak perlu ragu lagi. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab itu kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Dari sekarang sampai kepada kedatangannya untuk kedua kalinya sebagai Raja dan mempelai pria surga. Amin. Amin. Ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Namun kenyataannya, oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai sidang jemaat di Asia Kecil, demikian juga penyertaan yang sama akan berlaku kepada kita sampai Maranatha, Tuhan datang kembali sebagai Raja dan mempelai pria surga. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya, penyertaan Tuhan terhadap ketujuh sidang jemaat di Asia Kecil dari awal sampai pada akhirnya. Penyertaan Tuhan dari awal sampai berakhirnya itu berlaku terhadap sidang ketujuh, terhadap tujuh sidang jemaat di Asia Kecil. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab dalam penyertaan itu Tuhan Yesus sebagai imam besar, dia juga merupakan imam besar yang memiliki urim dan tumim yang terdapat pada tutup dada, yang akan menyelidiki isi hati daripada kehidupan anak-anak Tuhan, menyelidiki setiap kehidupan gereja Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi jelas Tuhan menyertai kita dari awal sampai akhirnya. Karena dia adalah imam besar yang memiliki urim dan tumim pada tutup dada. Yang menyelidiki kehidupan daripada gereja Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan melihati, Tuhan menyoroti keberadaan kita. Di tengah-tengah pengikutan kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah penyerahan diri kita kepada Tuhan. Dia yang memiliki urim dan tumim. Dia yang menyelidiki hati kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Singkatnya, Tuhan menyertai gerejanya dari awal sampai akhir. Amin. Kita kembali untuk membaca Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan Wahyu 1 ayat 4 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ya. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Ya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Terus? Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Puji Tuhan, ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Ya. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Puji Tuhan. Tuhan menyertai ketujuh sidang jemaat di Asia Kecil dari awal sampai akhir. Mengapa demikian? Karena dia adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Kemudian yang dilanjutkan dengan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Sama dengan kekekalan. Itu berbicara tentang kekekalan. Dari awal kekekalan sampai kepada akhir kekekalan. Dia menyertai kita sekaliannya. Sebagaimana Tuhan menyertai tujuh sidang jemaat
di Asia kecil. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kita bangga punya Allah. Anaknya yang dilahirkan oleh seorang perempuan, Maria, perawan suci, Maria, melahirkan seorang anak laki-laki dan segera saja menamakan dia Immanuel. Mengapa malaikat Gabriel harus menyatakan itu kepada pasangan ini, Maria dan Yusuf? Karena Allah ingin menyertai perjalanan rohani kita dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Puji Tuhan. Tuhan tidak mau tinggalkan kita seorang diri. Apalagi dalam segala pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Kalau sampai di penghujung, kalau kita berada sampai pada bulan Desember, berarti penghujung tahun 2020, itu jelas. Harus kita akui dengan jelas dan terang benderang di hadapan Tuhan. Itu karena penyertaan Tuhan bagi kita. Walau banyak pergumulan, kita lewati begitu saja. Walau banyak badai topan, pergumulan yang kita hadapi silih berganti. Tetapi oleh penyertaan Tuhan, Tuhan bawa kita sampai pada penghujung tahun 2020. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya kita bisa menyelenggarakan kebaktian ibadah Natal 2020 bersama sidang jemaat keluarga Allah, sidang jemaat GBT Betania, Serang dan Cilegon, dan umat Tuhan yang terus mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tuhan menyertai kita sekalian, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Namun pribadi di dalam kekekalan ini, saudara, sebenarnya sudah dinyatakan dari sejak zaman nabi-nabi. Puji Tuhan, dari sejak zaman dulu kala, zaman nabi-nabi, Tuhan sebenarnya sudah menyatakan pribadi yang berada di dalam kekekalan ini. Termasuk zaman Daniel. Puji Tuhan. Daniel 7 ayat 9. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya, sebelum kita membaca Daniel 7 ayat 9, perlu saya beritahu, Daniel 7 ayat 1 sampai dengan ayat 8, Tuhan memperlihatkan kepada Daniel suatu perkara yang luar biasa yang akan terjadi. Di mana 4 mata angin mengguncang dunia ini. Saat dunia ini diguncang, dari dalamnya, setelah diguncang, dari dalam lautan dunia ini, keluarlah 4 jenis binatang buas. Puji Tuhan, telah disampaikan berulang-ulang dalam ibadah raya minggu. Lalu tadi malam juga sudah disampaikan. Haleluya. Adapun 3 jenis binatang, yang pertama adalah singa, beruang, dan macan tutul. Singa, saudaraku, punya pekerjaan yang luar biasa. Dia menyamar seperti malaikat terang. Puji Tuhan, dia menyamar seperti malaikat terang. Sehingga musuh tidak bisa melihat penyamarannya. Dan itu bisa kita temukan di dalam Mazmur pasal yang ke-10. Dia mengendap-endap, singa ini mengendap-endap di semak-semak. Jelas itu merupakan gambaran dari
tentara yang tangkas, tentara yang elit, tentara yang betul luar biasa, punya kemampuan yang hebat untuk mengalahkan musuhnya. Haleluya. Dia dapat mengelabui musuhnya. Namun di Daniel pasal 7 ayat yang keempat, sesuatu yang aneh terlihat. Pada punggungnya terlihat sayap burung nasar. Sebetulnya itu akal-akalan. Mengapa? Sebab sayap burung nasar itu sudah diberikan kepada sedang mempelai wanita Tuhan untuk diterbangkan ke padang belantara, jauh dari mata ular. Haleluya. Itu sebabnya pada akhirnya dua sayap burung nasar itu tercaput dari punggungnya. Lalu dia terangkat dari bumi, ditegakkan pada dua kaki seperti manusia. Seperti manusia. Gereja yang berdiri di atas korban. Tetapi itu juga merupakan akal-akalan. Itu loh hebatnya antikris ini untuk mengelabui dengan lewat penyamaran yang hebat itu. Sehingga kehidupan yang lemah tidak akan berdaya. Amin, saudaraku. Lalu kemudian pada ayat 4 juga di situ dikatakan, kepadanya diberikan hati manusia. Seolah-olah dia mengerti isi hati manusia. Seolah-olah memahami kesusahan hati manusia. Tapi sebetulnya itu juga merupakan akal-akalan. Hanya pribadi yang di dalam kekekalan. Yesus Kristus yang juga disebut, yang dia adalah pribadi yang disalibkan. Hanya dialah yang memahami isi hati kita. Sehingga dia disebut, pribadi yang disalibkan itu disebut batu sentuhan. Sebab dia dapat menyentuh sampai kedalaman isi hati kita masing-masing. Amin. Haleluya. Itu yang dilihat oleh Daniel. Haleluya. Lalu binatang yang kedua adalah beruang. Beruang ini juga lihai. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Mazmur, saudara. Dalam kitab Mazmur sangat lihai sekali. Haleluya. Sebab di situ, di dalam kitab Mazmur itu, jelas di situ dikatakan bahwa dia mengendap-mengendap. Sampai meniarap. Itu berbicara tentang kerendahan di hati. Amin, saudaraku. Itu berbicara tentang kerendahan di hati. Memang demikianlah nanti antikris. Untuk mengalahkan musuhnya. Sampai berada pada cengkeraman yang kuat. Dan setelah berada dalam cengkeraman yang kuat. Tidak akan pernah dilepaskan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lihat itulah gambaran dari kerendahan hati dari antikris yang pura-pura. Kemudian binatang yang ketiga adalah macan tutul. Ini sangat gesit karena pergerakannya sangat gesit karena saudaraku memiliki kecepatan tinggi. Sehingga kalau kita perhatikan Daniel 7 ayat yang ke-6 ini, macan tutul ini mempunyai sayap burung pada punggungnya. 4 sayap burung pada punggungnya. Puji Tuhan. Kegunaan sayap jelas untuk menerbangkan burung. Berarti kegunaan dari 4 sayap burung pada punggung macan tutul ini untuk segera menerbangkan macan tutul ini. Sesuai dengan jumlah sayapnya. Jelas itu menunjuk 4 penjuru bumi. Timur, barat, utara, selatan. Berarti seantero dunia ini. Secepatnya dia nanti akan berada di antara seantero dunia ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu juga macan tutul ini berkepala 4. Berkepala 4. Kalau berbicara tentang kepala, jelas itu berbicara tentang seorang pemimpin. Seorang pemerintah yang berkuasa. Jadi suatu kali kelak nanti, antikris akan menjadi penguasa, menjadi diktator yang ganas atas seantero dunia ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Dengan kekuasaan yang sangat besar sekali. Puji Tuhan. Inilah 3 jenis binatang yang pertama dari 4 jenis binatang yang dilihat
lewat mimpi atau penglihatan. Pada saat malam ia tidur di atas tempat tidurnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu, sebelum kita melihat binatang yang keempat, saya mau sampaikan dengan baik. Siapa yang bisa menghadapi antikris dengan 3 jenis binatang yang memiliki karakter yang begitu gesit seperti macan tutul, begitu tangkas seperti singa, dan begitu lihai seperti beruang. Apabila dia jauh dari Tuhan, dengan kata lain tanpa penyertaan dari Tuhan, tiadalah mungkin seorang manusia sanggup menghadapi gelagat geliat dari antikris ini dengan kepandaiannya, dengan kekuatannya, dengan segala kemampuan yang dia miliki. Tiadalah bisa. Kita butuh penyertaan dari Tuhan. Kita bangga kepada Allah. Ia memberikan anaknya yang tunggal dengan nama Immanuel. Tuhan mau menyertai perjalanan rohani kita sampai Maranatha. Tuhan datang kembali sebagai Raja dan mempelai pria surga. Amin, saudaraku. Jadi ibadah ini cukup menjanjikan. Ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini tidak membosankan. Sebaliknya, menggairahkan hidup rohani kita semua. Amin. Biar kita melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dengan semangat api Roh Kudus. Bagaikan nyala api. Puji Tuhan. Lalu kita melihat binatang yang keempat dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-7. Binatang yang keempat yang menakutkan dan mendasatkan, sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, lalu melahap dan meremukkan. Kemudian sisanya diinjak-injak. Puji Tuhan. Satu kali nanti, apabila ibadah daripada gereja Tuhan tidak sampai kepada puncaknya, tidak berada pada kedudukan yang tertinggi, itulah doa penyembahan, dengan kata lain penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Inilah yang menjadi sasaran empuk daripada antikris. Hingga manakala ia mempertahankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia harus bayar harga. Dia harus menyerahkan lehernya untuk digorok. Pedang antikris akan memenggal kepalanya, bagaikan dilahap dan diremukkan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian sisanya diinjak-injak. Diperlakukan dengan semena-mena. Diperlakukan dengan tidak manusiawi. Itulah mereka yang menerima tanda 666 sebagai cap materai daripada antikris. Sesuka hati, diperdaya dengan sesuka hati, dengan semau-maunya, karena menyangkut kebutuhan hajat orang banyak. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada Daniel. Dan satu kali kelak, masa kesesakan itu akan terjadi di depan. Tetapi Tuhan tetap menyertai kita. Apa buktinya? Tuhan akhirnya memperlihatkan juga kepada Daniel. Pasal 7 ayat 9. Sesudah penglihatan itu, 4 jenis binatang itu, lalu Tuhan memperlihatkan bentuk yang lain. Itulah Daniel 7 ayat 9. Silakan baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sementara aku terus melihat, Ya. tahta-tahta diletakkan. Tahta-tahta diletakkan terus. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Tahta-tahta diletakkan. Tapi kenyataan yang duduk hanyalah pribadi yang lanjut usianya. Biar kita semua mendapat tempat di tahta-tahta yang lain. Amin. Kita semua mendapat tempat duduk di atas tahta-tahta yang lain. Amin. Puji Tuhan. Terus, Pakaiannya putih seperti salju, ya, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. ya, Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. puji Tuhan. Singkatnya, Daniel melihat yang lanjut usianya duduk di tahta itu. Daniel melihat yang lanjut usianya itu duduk di tahta itu. Amin, saudaraku. Pendeknya,
Di sini kita melihat Tuhan tampil sebagai yang lanjut usianya. Berarti dialah pribadi yang sifatnya ada di dalam kekekalan. Amin. Yang lanjut usianya. Itu berbicara tentang kekekalan. Itulah pribadi yang sifatnya kekekalan. Kemudian dalam penampilannya ini ditandai dengan dua hal. Penampilannya di dalam kekekalan ditandai dengan dua hal. Yaitu satu, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dua, kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi, penampilannya di dalam kekekalan ditandai dengan dua hal. Satu, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Dua, kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mari kita lihat persamaan dalam penglihatan yang sama. Wahyu 1 ayat 14. Wahyu 1 ayat 14. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Penglihatan Yohanes di Patmos. Ya. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta. Boleh baca ayat 8 dulu ya. Baru loncat ayat 14. Aku adalah Alfa dan Omega. Ya. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Ya. Tuhan Allah, dia adalah pribadi di dalam kekekalan. Dialah pribadi yang sifatnya kekekalan. Amin. Amin. Kemudian di dalam kekekalan itu ditandai dengan dua hal. Ayat 14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta. Satu, terus. Dan matanya bagaikan nyala api. Dua. Jadi sama. Puji Tuhan. Penampilan Tuhan dalam kekekalan ditandai dengan dua hal. Satu, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Dua, matanya bagaikan nyala api. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Singkatnya, apa yang dilihat oleh Nabi Daniel sama dengan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Sama. Daniel ini adalah seorang nabi. Sedangkan Yohanes adalah seorang rasul. Tetapi apa yang dilihat oleh kedua hamba Tuhan besar ini sama-sama. Mereka melihat pribadi dalam kekekalan yang ditandai dengan dua hal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, mari kita ikuti penjelasan dari kedua hal di atas. Puji Tuhan. Satu, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Satu, penjelasan dari kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat Amsal 16 ayat 31. Diawali dari Amsal 16 ayat 31. Baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Rambut putih adalah mahkota yang indah. Ya, rambut putih adalah mahkota yang indah. Terus, yang didapat pada jalan kebenaran. puji Tuhan. Singkatnya, rambut putih adalah mahkota yang indah. Demikian, rambut putih adalah mahkota yang indah. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau ada orang rambutnya putih tidak perlu malu. Karena itu merupakan mahkota yang indah. Rambut putih, kalau memang ada mulai rambut putih tidak perlu dicabut. Sebab itu merupakan mahkota yang indah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan. Kemudian ayat ini kita kaitkan dengan Amsal 20 ayat 29. Baca. Demikian firman Tuhan. Hiasan orang muda ialah kekuatannya. Hiasan atau boleh dikatakan kemuliaan orang muda ialah kekuatannya. Jadi kalau orang muda malas, tidak rajin, lemas, tidak ada kekuatan untuk melayani pekerjaan Tuhan, ini perlu dipertanyakan. Umurnya berapa banyak sudah? Hiasan orang muda ialah kekuatannya. Jadi tidak pantas orang muda malas, lemas, dan tidak mau melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Wajar kalau motor penggerak di tengah ibadah pelayanan dalam sebuah penggembalaan adalah orang muda. Tapi kalau orang muda malas, berarti dia tidak memiliki perhiasan, tidak mulia di hadapan Tuhan. Amin. Sedikit tentang orang muda. Sekarang bagian B. Dan keindahan orang tua Ya. ialah uban. Sebaliknya keindahan orang tua ialah uban. Haleluya. Keindahan atau mahkota orang tua ialah uban atau rambut putih. Keindahan orang tua ialah uban atau rambut putih. Amin. Jadi orang tua yang rambutnya putih tidak perlu dicat-cat. Amin. Sebab keindahan atau mahkota orang tua adalah uban, rambut putih. Pendeknya antara Amsal 20 ayat 29 sama dengan Amsal 16 ayat 31. Namun uban atau rambut putih di Amsal 20 ayat 29 dikatakan ada di kepala orang tua. Namun rambut putih atau uban ada di kepala orang tua sesuai dengan Amsal 20 ayat 29. Berarti kalau berbicara tentang rambut putih atau uban, berarti itu berbicara tentang suatu kehidupan yang sudah melewati satu masa yang sangat panjang, yang tidak bisa diselami oleh akal dan pikiran manusia. Saudaraku, melewati satu masa yang sangat panjang, yang tidak bisa diselami oleh akal dan pikiran manusia. Sebab melewati satu masa yang sangat panjang itu, di situ dapat pelajaran-pelajaran, di situ dapat pengalaman-pengalaman hidup. Dan itu merupakan suatu pengalaman yang tidak bisa diselami oleh akal dan pikiran manusia. Amin, saudaraku. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dapat dipahami, saudaraku. Tadi kalau Amsal 16:31 rambut putih adalah mahkota yang indah. Sedangkan Amsal 20 ayat 29 keindahan orang tua ialah uban atau rambut putih. Berarti antara Amsal 20 ayat 29 sama dengan Amsal 16 ayat 31. Namun uban atau rambut putih ada di atas kepala orang tua sesuai dengan Amsal 20 ayat 29. Amin. Berarti kalau berbicara tentang rambut putih, berdasarkan kesimpulan tadi, kalau berbicara tentang rambut putih atau uban, berarti itu jelas berbicara tentang suatu kehidupan yang sudah melewati satu masa yang sangat panjang. Amin, saudaraku. Yang tidak bisa diselami oleh akal dan pikiran manusia. Satu masa yang sangat panjang yang dilewati itu. Di situ banyak pengalaman hidup. Banyak hikmat yang harus diperhatikan. Di situ banyak pengalaman hidup. Dijadikan sebagai guru. Di situ ada hikmat Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita melewati satu kurun waktu tanpa pengalaman. Orang semacam ini tidak punya hikmat. Tidak berakal budi. Tidak bijaksana. Bodoh. Tidak menggunakan pengalaman menjadi guru. Itu orang bodoh. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya melewati satu masa yang sangat panjang. Hal itu tidak bisa diselami. Tidak bisa diselami oleh akal dan pikiran manusia.
Ibrani 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Ibrani 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Silakan. Demikian firman Tuhan. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Lebih rendah. Yesus sesaat lamanya lebih rendah dari para malaikat. Puji Tuhan. Maukah untuk sesaat kita menjadi rendah di hadapan Tuhan? Amin, saudaraku. Puji Tuhan kalau memang mau. Ayat 6 sampai 7. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Apa itu? Katanya, Ya, apakah manusia apakah manusia? Saya dan saudara, terus sehingga engkau mengingatnya, Tuhan ingat manusia, padahal debu tanah. Terus atau anak manusia Yesus anak manusia, terus sehingga engkau mengindahkannya, iya, terus namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, waktu yang singkat, terus sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, terus dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. puji Tuhan. Haleluya. Dimahkotai kemuliaan dan hormat. Jelas, karena mau merendahkan diri untuk melewati sebuah pergumulan. Itulah salib yang harus kita pikul masing-masing. Itu sebabnya tadi di atas tadi saya bertanya, maukah kita rendahkan diri untuk sesaat lamanya? Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Karena itu ada kaitannya dengan memikul salib. Ibrani pasal 2, ayat 8 sampai 9. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Terus? Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, Ya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan. jelas ini berbicara tentang pekerjaan Yesus anak Allah di atas kayu salib. Pekerjaan penebusan di atas kayu salib. Terus? Yang tidak takluk kepadanya. Iya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya kepadanya. Terus? Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat Iya. dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, Terus? yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, Terus? supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Anak manusia telah direndahkan sebab ia harus melewati suatu pergumulan maut. Dan ia telah menanggung banyak kehinaan di atas kayu salib. Singkatnya, oleh karena penderitaan maut, ia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Jadi jelas, ubahan rambut putih merupakan pengalaman dalam perjalanan hidup yang kita sudah lalui bersama dengan salib Kristus. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 1. 1 Petrus 5 ayat 1. Demikian. Ya. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Ya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Terus? Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Ini pengakuan Rasul Petrus. Terus? Yang juga Saksi penderitaan Kristus. Terus? Yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ya. Singkatnya, sengsara salib adalah suatu pengalaman yang harus dilalui setiap orang untuk kemuliaan yang akan diterima kelak. Inilah pengalaman Rasul Petrus bersama dengan Yesus. Dialah yang menjadi saksi atas penderitaan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Terus? Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, Ya. kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota kemuliaan yang tidak layu. Terus, tetapi, terus? Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Ya. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Ya. Orang yang tua. Uban, rambut putih. Terus, pengalaman hidup yang begitu luar biasa. Terus?
Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu Ya. seorang terhadap yang lain. Terus, Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. terus, Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada puji waktunya. Tuhan. Kerendahan hati itu sangat diperlukan sekali. Mengapa? Karena kerendahan hati berguna untuk dapat memikul salib. Amin, saudaraku. Kalau kita tidak rendah hati, tidak mungkin kita mengerjakan ibadah yang dihubungkan dengan salib. Jadi kerendahan hati sangat diperlukan sekali. Karena kerendahan hati itu berguna untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan. Sampai akhirnya menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Sampai menerima mahkota yang tidak dapat layu. Sama dengan kekal. Sampai akhirnya menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Sama dengan kekal. Sebagaimana dengan 24 tua-tua. Duduk di atas tata-tata itu. Sama seperti apa yang dilihat oleh Daniel dalam penglihatannya. Dalam Daniel 7 ayat 9 tadi. Sesudah tata-tata itu diletakkan, saudaraku di situ, sementara aku terus melihat tata-tata diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Puji Tuhan. Berarti ada banyak tata. Puji Tuhan. Sementara tadi di dalam ayat 4-6, 1 Petrus 5 ayat 6, kerendahan hati itu sangat diperlukan. Mengapa? Karena kerendahan hati sangat berguna untuk dapat memikul salib. Amin. Sampai akhirnya kita dapat menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu kekal. Sebagaimana dengan 24 tua-tua yang duduk di tahta-tahta itu. Kita punya kerinduan supaya kita juga kelak duduk di tahta-tahta itu. Tahta-tahta yang diletakkan itu. Yang lanjut usianya sudah duduk di tahta itu. Tapi masih ada tahta-tahta yang lain. Mari kita lihat. Wahyu pasal yang keempat, ayat yang keempat. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Ya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Ada 24 tahta di sekeliling tahta itu. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, terus? Dan di tahta-tahta itu Iya. duduk 24 tua-tua. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua. Kemudian? Yang memakai pakaian putih. Memakai pakaian putih. Terus? Dan mahkota emas mahkota emas di kepala mereka masing-masing. Puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau jadikan kita seperti 24 tua-tua. Di sini kita melihat mereka memakai pakaian putih dengan mahkota emas di atas kepala mereka. Amin. Jelas. Mahkota di atas, mahkota di kepala 24 tua-tua. Itu adalah mahkota yang tidak layu. Sifatnya kekal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudaraku, pengalaman satu masa dalam kurung waktu yang sangat panjang, di situ kita akan menemukan banyak pengalaman. Puji Tuhan, maka dibutuhkan kerendahan di hati untuk dapat memikul salib. Di dalam hal memikul salib, di situ banyak pengalaman-pengalaman yang akhirnya ditemukan. Dan itu merupakan hikmat Allah. Perjalanan hidup yang sangat panjang. Di situ kita akan memungut hikmat pengertian dari Tuhan. Sampai akhirnya kita menerima mahkota kemuliaan. Persis seperti 24 tua-tua. Persis seperti 24 tua-tua. Memakai pakaian putih dengan mahkota emas di atas kepala mereka. Dalam susunan tabernakel.
24 tua-tua terkena kepada meja roti sajian. Meja roti sajian. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Meja roti sajian. Di atas meja terdapat 12 ketul roti. Di atas meja terdapat 12 ketul roti. Jadi 12 ketul roti di atas meja itu merupakan bayangan dari 12 rasul hujan awal dan 12 rasul hujan akhir. Itulah 24 tua-tua yang duduk di tahta itu. Mereka memakai pakaian putih dengan mahkota emas di atas kepala mereka masing-masing. Tua-tua berarti sudah melewati suatu kurun waktu yang sangat panjang. Di situ banyak pengalaman-pengalaman hidup, menjadi guru yang sangat luar biasa untuk mendidik kehidupan kita masing-masing. Sehingga menjadi suatu kehidupan yang bijaksana. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Itu adalah rambut putih. Itulah rambut putih. Jadi jelas 24 tua-tua terkena kepada meja roti sajian. 12 roti di atas meja. Amsal 4 ayat 9. Lihat, baca ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ya, Nasihat untuk mencari hikmat. iya, Dengarkanlah hai anak-anak, iya. didikan seorang ayah, Sampai ayat 8 ya, terus. dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Iya, terus. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Iya, terus. Janganlah meninggalkan petunjukku. Terus. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, Terus. lemah, dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Terus. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Terus. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Kau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Puji Tuhan. Haleluya. Barulah ayat 9. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Bagian B, terus. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Singkatnya, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Oleh sebab itu, biarlah kiranya kita menjunjung tinggi, menghormati hikmat Allah. Kita menghormati hikmat Allah. Menjunjung tinggi hikmat Allah. Itu merupakan mahkota yang indah yang dikaruniakan kepada kita masing-masing. Puji Tuhan. Haleluya. Perjalanan hidup yang sangat panjang. Di situ kita banyak menemukan hikmat. Pengalaman hidup. Sebab pengalaman hidup adalah guru yang mendidik kita untuk memperoleh hikmat. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mahkota yang indah akan dikaruniakan di atas kepala. Kalau kita mau menghargai hikmat, menjunjung tinggi hikmat, menghormati hikmat, itulah pengalaman hidup yang kita temukan dalam satu kurun waktu yang sangat panjang yang sudah kita lalui. Itu yang mendewasakan kita sampai menjadi tua-tua. Amin, saudaraku. Itulah rambut putih. Rambut putih. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amsal 16 ayat 31. Ayat 16, Amsal 16 ayat 31. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Rambut putih adalah mahkota yang indah, Ya.
yang didapat pada jalan Ya. kebenaran. Jadi sudah sangat jelas, rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Itu tidak di Rambut putih itu tidak diberikan kepada binatang, tidak diberikan kepada hewan, hanya diberikan kepada manusia. Dan itu didapat pada jalan kebenaran. Amin, saudaraku. Itulah suara rambut putih. Biar kiranya kita mendapat mahkota kemuliaan. Sama seperti 24 tua-tua. Haleluya. Kita sudah melewati satu kurun waktu yang sangat panjang. Di situ kita memetik, di situ kita memungut banyak hikmat. Karena banyak pengalaman-pengalaman yang mendidik dan menyekolahkan kehidupan kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang tentang yang kedua, matanya bagaikan nyala api. Matanya bagaikan nyala api. Kita kembali membaca Wahyu 1 ayat 14. Wahyu 1 ayat 14 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta. Puji Tuhan. Itu mahkota yang indah. Dan dari mana kita mendapatkannya? Kita sudah melihat tadi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang yang kedua. Terus? Dan matanya bagaikan nyala Ya. api. Matanya bagaikan nyala api. Jadi dari matanya terpancar suatu kewibawaan yang luar biasa sebagai raja. Dalam kemuliaannya yang besar. Kita baca lagi. Daniel 7 ayat 9 bagian B. Kita bandingkan dengan Daniel 7 ayat 9 bagian B. Baca. Pakaiannya putih seperti salju. Ya. Dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Mahkota di kepala, rambut putih. Yang kedua, terus. Kursinya dari nyala api. Nyala api terus. Dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Puji Tuhan. Haleluya. Rasul Yohanes melihat matanya bagaikan nyala api. Amin. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 14. Puji Tuhan. Sedangkan Nabi Daniel melihat kursinya dari nyala api. Sedangkan Nabi Daniel melihat kursinya dari nyala api. Dengan demikian, ada sangkut paut. Ada hubungan yang kuat antara mata dengan kursi atau tata. Berarti ada sangkut pautnya. Ada hubungan yang kuat antara mata dengan kursi. Antara mata dengan tata Allah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Berarti yang menjadi tata Allah ialah biji mata Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Itulah tata Allah. Biji mata Tuhan. Itulah hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Saudara, biar kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan melayani Tuhan dengan giat. Sebagai pilihan Tuhan, kiranya kita semua melayani pekerjaan Tuhan dengan giat. Jadilah tata Allah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Saudara, kalau keledai muda saja dapat ditunggangi oleh Tuhan, sampai selanjutnya dibawa ke Yerusalem yang baru. Biarlah kiranya kita semua ditunggangi oleh Tuhan. Menjadi tata Allah. Melayani pekerjaan Tuhan dengan giat. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat dulu. Tentang soal nyala api ini. Dalam Mazmur 104. Ayat yang keempat. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya, cepat. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu. Angin sebagai suruhan-suruhan Tuhan.
Bagian B, dan api yang menyala sebagai api yang menyala pelayan-pelayanmu. sebagai pelayan-pelayanmu. Dihubungkan langsung dengan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada orang Ibrani, Heber. Dia mengadopsi ayat ini, ternyata dia mengadopsi ayat ini lalu disampaikan kembali kepada orang Ibrani pasal 1 ayat 7. Dan firman Tuhan, Ya, boleh baca ayat yang kelima. anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Ya, terus Karena kepada siapakah tadi lebih rendah. Berarti dibutuhkan kerendahan walaupun sesaat. Untuk apa? Memikul salib? Sekarang anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Terus, Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, ya, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, ya, dan aku akan menjadi bapaknya, dia. dan ia akan menjadi anakku. Ayat yang ke-6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ya, ia berkata, ya. semua malaikat Allah harus menyembah dia. Semua malaikat Allah harus menyembah dia. Puji Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan harus hidup dalam penyembahan. Amin. Penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada Allah. Amin. Terus, Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, ya, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, apalagi? dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Puji Tuhan. Jadi sudah sangat jelas. Nyala api di sini adalah menunjuk hamba-hamba Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang giat melayani Tuhan dalam kegerakan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Itulah nyala api. Melayani Tuhan. Bernyala-nyala dengan kobaran api Roh Kudus. Dan itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya kepada orang Heber, orang Ibrani. Puji Tuhan. Dan penyampaian ini juga ditujukan kepada kita. Supaya hamba Tuhan, pelayan Tuhan, supaya sungguh-sungguh melayani Tuhan bagaikan nyala api. Melayani Tuhan dengan berkobar-kobar. Itulah kobaran api Roh Kudus. Kiranya dapat dipahami. Jadilah nyala api mata Tuhan, biji mata Tuhan. Melayani dengan kobaran api Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Silakan. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang Ya. kekasih, Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, berdirilah teguh, jangan goyah, jangan goyah. dan Terus, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mengapa? Terus, Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, Iya. jerih payahmu tidak sia-sia. dalam persekutuan kita dengan Tuhan, setiap jerih payah daripada hamba Tuhan tidak sia-sia. Semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Giatlah melayani Tuhan. Layanilah Tuhan dengan kobaran api Roh Kudus. Jadilah biji mata Tuhan dengan nyala api. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat dulu hamba Tuhan yang disebut dengan nyala api. Matanya menyala bagaikan api. Di dalam Yehezkiel pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 6 baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Nabi melihat kemuliaan Tuhan. Iya. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Iya. Dan beginilah kelihatannya mereka. Iya. Mereka menyerupai manusia, Iya. tetapi masing-masing mempunyai 4 muka. Dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Iya. Puji Tuhan. Perhatikan di sini kita melihat 4 makhluk. 4 makhluk hidup menyerupai dengan 4 muka. Menyerupai 4 muka. Ayat 10 lanjut. Menyerupai 4 muka. Kita lihat 4 muka tersebut terus. Muka mereka kelihatan begini. Iya. Keempatnya mempunyai muka manusia di Iya. depan, Terus. muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, Terus. dan muka raja wali di belakang. Puji Tuhan. Kemudian
Adapun 4 muka itu, muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di sebelah belakang. Ayat 13. Di tengah makhluk-makhluk hidup itu, Boleh baca ayat 12 sampai 13. masing-masing berjalan lurus ke depan. Masing-masing berjalan lurus ke depan, terus Ke arah mana roh itu hendak Ya. pergi, kemana ke depan, ke arah mana roh itu hendak pergi, terus kesanalah mereka pergi. kesanalah mereka pergi. Mereka menuruti kegiatan roh, menuruti pengaruh dari Roh Kudus itu dalam kehidupan mereka. Dia tidak melawan pengaruh dari Allah Roh Kudus. Mereka menuruti. Masing-masing berjalan lurus ke depan ke arah mana roh itu hendak pergi. Terus Mereka tidak berbalik. ke kalau sanalah berjalan. mereka pergi. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Ayat 13. Di tengah makhluk-makhluk hidup itu, Ya, kelihatan seperti bara api yang menyala. ya, bara api yang menyala, nyala api. Terus itulah mata Tuhan. Terus Seperti suluh Ya. yang bergerak kian kemari. ya, Di antara makhluk-makhluk hidup itu. Dan api itu bersinar. Sedang dari api itu kilat sabung menyambung. puji Tuhan. Jelas, sudah sangat jelas. Empat makhluk hidup adalah gambaran hamba Tuhan yang menjadi tata Allah. Amin, saudaraku. Mereka melayani sesuai dengan pengaruh dari Roh Kudus itu sendiri. Sebab pada ayat 12 dikatakan, masing-masing berjalan lurus ke depan, ke arah mana roh itu hendak pergi. Kesanalah mereka pergi. Melayani Tuhan sesuai dengan kobaran dari api Roh Kudus. Puji Tuhan, ini nyala api. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian mereka tidak berbalik ke arah mana roh itu hendak pergi. Kesanalah mereka pergi. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 14. Makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana kemari seperti kilat. Puji Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan sesuai dengan nyala api, sesuai dengan geraknya Roh Kudus, maka pelayanan kita itu tidak statis, tidak stuck, tetapi apa itu namanya? Mobile, tidak stuck, tidak ada rasa jenuh. Tetapi pergerakan kita ini luas sekali. Lebih mobile. Kalau kita bergerak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi, saudara, sudah sangat jelas bahwa matanya bagaikan nyala api. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah hamba Tuhan yang menjadi tata Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Yang menjadi tata Allah adalah biji mata Tuhan. Itulah hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Melayani sesuai dengan geraknya Roh El Kudus. Bukan sesuai dengan keinginan daging. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Beri tanda di tubuhku. Beri tanda di tubuhku sebagai milikmu Tuhan, bagaikan kepunyaanmu sendiri. Itulah hamba Tuhan milik kepunyaan Allah. Orang-orang yang dipilih Tuhan bergerak sesuai dengan pengaruh Roh Kudus. Menjadi pembelah berempat, terima mahkota yang tidak layu. Engkau Yesus lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kami membutuhkan penyertaan-Mu Tuhan. Dalam kekekalan ditandai dengan dua hal.
rambut putih. Jelas ini adalah satu kurun waktu yang sangat, perjalanan yang sangat panjang yang harus dilalui. Di situ kami banyak memetik, memungut pengalaman, memungut didikan-didikan lewat pengalaman hidup. Sampai akhirnya menerima mahkota. Persis seperti 24 tua-tua. Jelas itu adalah meja roti sajian. Firman Allah, hikmat Allah. Kalau kami hormati firman hikmat, kami akan dimahkotai dengan mahkota, menerima mahkota di kepala. Terima kasih. Yang tidak kalah penting, engkau bersuara bagi kami, bagaikan suara dari singa suku Yehuda yang mengaum, sehingga kami datang dengan keadaan takut dan gentar. Kami rindu menjadi biji mata Tuhan, menjadi tata Allah, menjadi alat kemuliaan-Mu, melayani Tuhan dengan kobaran api Roh Kudus. Ternyata apa yang dilihat oleh Nabi Daniel sama dengan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Menjadi suatu pengertian yang hebat. Terima kasih, meteraikanlah firman itu dalam loh daging tukik di hati kami. Biar Roh Kudus lebih jauh lagi memberi pengertian penjelasan. Roh Kudus mampukan kami untuk mempraktikkan firman-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia. Malaikat terlaksana berhasil apa saja Kau suruh kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Hamba sudah sampaikan firman-Mu bagaikan menanam menyerap, selanjutnya Tuhan yang memberi pertumbuhan rohani yang sehat. Serta imun yang baik, kebal terhadap penyakit yang namanya kejahatan. Kebal terhadap penyakit yang namanya kenajisan. Kebal terhadap penyakit yang namanya kecemaran-kecemaran. Dalam nama Yesus, biar firman itu dimateraikan dalam hidup kami, diteguhkan, meneguhkan hidup kami. Terima kasih, dan di hadapan kami ada tubuh dan darah-Mu, dan kami akan menikmatinya lewat perjamuan suci. Berkati bubukan kuasa Tuhan atasnya. Engkau yang menghapus air mata, menjadikan segala sesuatu baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di atas korban-Mu, selalu Tuhan izinkanku. Atas korban-Mu, taruh di dada, dekat hati. Atas korban-Mu, akan menang atasmu, dan ku menjadi milik
Terima kasih. Di tangan kami ada roti dan anggur, merupakan wujud dari korban-Mu di atas kayu salib. Roti adalah tubuh-Mu, anggur dalam cawan itulah darah Yesus tercurah atas kehidupan kami. Tuhan berkati bubukan kuasa Tuhan atasnya. Biarlah lewat perjamuan suci benar-benar kami satu di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami masing-masing pribadi. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, segala kejahatan, kenajisan, cacat celah kami, supaya kami tidak berdosa terhadap tubuh dan darah-Mu. Angkat roti tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kanan kita adalah daging Yesus Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan di tangan kanan kita adalah darah Yesus tercurah atas kita semua? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Angkat dua tangan di atas korban ukur. Di atas korbanmu, alasan habisanku. Di atas korban, di atas korbanmu, bukan tayangan hidupku. Di atas korbanmu, satu menit saja, sembahlah Tuhan. Biar firman itu benar-benar mantap di hati kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Biji mata Tuhan, hamba Tuhan yang diurapi, ingat engkau adalah tata Allah. Layani Tuhan sesuai dengan nyala api. Melayani sesuai dengan pergerakan Roh Kudus, bukan menurut emosi daging. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami semua diberkati. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati. Pengalaman hidup yang sangat panjang yang sudah kami lalui. Kami banyak memetik, banyak memungut di situ perkara-perkara yang ajaib. Sebagai didikan-didikan bagi kami Tuhan. Jelas pengalaman hidup adalah guru. Mendewasakan kami sampai benar-benar tua-tua. Rambut putih. Terima kasih. Namun diperlukan kerendahan hati sedikit untuk kami dapat memikul salib. Sekali waktu nanti kami ditinggikan bersama Engkau di antara tata-tata itu Tuhan. Rupanya Engkau menyediakan tata itu juga bagi kami. Terima kasih. Itu yang tidak bisa kami selami. Terima kasih. Sungguh kami berbahagia. Dari dua sesi dalam judul yang sama. Cukup diberkati Tuhan. Jangan biarkan firman itu berlalu. Tubuh dan darahmu meneguhkan firman itu dalam kehidupan kami. Roh-Mu senantiasa memimpin kami untuk tetap melangkah sesuai ketetapan firman Allah. Sedang jemaatmu di Malaysia, di Bandung,
di Jawa sekarang ini dan di Sumatera sekarang ini. Tuhan menyertai mereka juga. Anak-anak Tuhan, umat Tuhan, di dalam negeri, luar negeri yang terus memberi diri digembalakan lewat live streaming. Tuhan menyertai mereka juga. Dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan menyertai perjalanan pelayanan dalam penggembalaan ini Tuhan. Sebab Engkau adalah pribadi kekekalan. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Salib-Mu yang menjembatani kami sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami bahagia. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat pimpinan-Mu malam ini. Engkau tampil sebagai Imam Besar melayani, memperdamaikan dosa kami. Engkau yang sudah menopang ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Diberkati. Haleluya. Jadilah biji mata Tuhan. Kitalah biji mata Tuhan. Kitalah tata Allah. Layani Tuhan dengan nyala api Roh Kudus. Kita angkat pujian. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Yesus memberkati saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya tidak lupa juga menyapa sidang jemaat di Malaysia, di Bandung, dan sidang jemaat yang ada di Sumatera sekarang dan di Jawa. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat Natal bagi kita semua. Yang mengikuti tadi malam ada? Iya. Puji Tuhan. Malam Natal kita diberkati dan malam ini juga kita diberkati. Tadi malam kita diberkati dan malam ini juga kita diberkati. Puji Tuhan. Ya, nanti ditampilkan begitu saja ya. Baik. Pengumuman, ya Sumatera Utara tadi malam ini, ibadah malam Natal Sumatera Utara 214.
Salam. Sumatera Utara, Jawa Barat 106, salam. NTT 93, salam. Sulawesi Utara Manado 89. Anak-anak Tuhan, salam, puji Tuhan. Jakarta 75, Papua 60, Banten 56, Jawa Timur 56, Papua Barat 53, Kepulauan Riau 53. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Maupun anak-anak Tuhan di luar negeri, Malaysia 102 orang, salam. India 13 orang, naik lagi terus, salam. Timor Leste naik lagi jadi 6, salam. Singapura 5 orang naik, Amerika Serikat 5 orang, Filipina turun jadi 4, Brunei 3 orang, Hungaria 3 orang, salam. Taiwan 3 orang, Afrika Selatan 2 orang, Spanyol 1 orang, Pakistan 1 orang, New Zealand 1 orang, Kenya 1 orang, Korea Selatan 1 orang, Hong Kong 1 orang, Israel tetap bertahan. Salam, puji Tuhan. Kemudian Somalia 1 orang, Burundi 1 orang, Anau 3 orang. Tuhan Yesus memberkati. Ada negara Burundi? Ada. Bukan Brunei ya. Puji Tuhan. Justru di sini tidak ada Brunei? Tidak ada. Tidak ada Brunei. Brunei 3 orang. Jadi Burundi dengan Brunei beda ya. Ya, Burundi 1 orang, Brunei 3 orang. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian besok kaum muda remaja, Raya Minggu kembali tempat ini 4:30. Senin dan Selasa 2 hari jam 6 sore kita akan mengadakan PPT, pengajak kebaktian Natal persekutuan hamba-hamba Tuhan PPT Sureku yang diselenggarakan lewat Google Zoom. Puji Tuhan, supaya disebarluaskan kepada hamba-hamba Tuhan. Nanti kita berikan sebagaimana biasanya untuk memberi hadiah kado Natal dalam setiap kita mengadakan agenda tahunan kebaktian Natal persekutuan. Tetapi karena tahun ini pengecualian, maka kita adakan persekutuan lewat Google Zoom atau virtual atau apapun namanya, nanti supaya nanti kado Natal kita diserahkan nanti kepada hamba-hamba Tuhan yang mengikuti sebagai ganti daripada pulsanya sebesar Rp100.000. Puji Tuhan, sudah disiapkan, sudah dibagi-bagi ya. Puji, Hah? Sudah 35 gembala sidang? Iya. Boleh juga pendeta muda, pendeta pembantu, hamba pelayan-pelayan Tuhan juga diberi kesempatan. Kalau bisa di Jawa dulu. Nah, Jawa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai ketemu nanti dalam persekutuan kebaktian Natal, persekutuan pengajaran pembangunan tabernakel bantu doa dengan tema yang sama. Mereka akan menamakannya Immanuel. Malam ini diberkati. Puji Tuhan. Yang menjadi tata Allah adalah biji mata Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bersama kita bangkit berdiri. Dari tempat ini kami mengucapkan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami suami istri segenap sidang jemaat keluarga Allah GPT Betania Serang dan Cilegon mengucapkan selamat Natal bagi kita semua umat Tuhan di dalam luar negeri. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu dalam persekutuan PPT 2829, 2 hari, 2 kali, 2 sesi saja lewat Google Zoom, dan kita akan berikan hadiah kado Natal berupa pulsa dan langsung ditransferkan sesudah selesai mengadakan ibadah Google Zoom tersebut. Puji Tuhan. Ya, sewa gedung. Ya,
Di PB boleh juga belajar nanti untuk fokus ya, supaya ganti-gantian kalian. Ya, baik, kita semua bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan yang Kau yang sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai berakhirnya. Semua karena kemurahan Tuhan, kami sudah menikmati pembukaan firman dan perjamuan suci, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, Engkau sudah bekali kami, Engkau yang sudah menyertai kami dari awal sampai berakhirnya, sampai akhir, karena Engkau Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Engkaulah pribadi kekekalan. Terima kasih, kami sangat bersyukur. Dalam kekekalan ditandai dua hal dan kami sudah melihatnya. Rambu putih dan matanya menyala bagaikan nyala api. Semua karena kemurahan Tuhan. Jadilah itu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkati sidang jemaat-Mu yang ada di dalam pengembalaan maupun di luar pengembalaan yang saat ini pulang ke Sumatera, ke Jawa, ke Jakarta, dan yang ada di Bandung, di Malaysia. Tuhan memberkati. Baik juga yang masih kurang tekun dalam ibadah, menganggap enteng ibadah. Sementara ibadah yang menyelamatkan, berikan pengertian, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Sebab tanpa penggembalaan, tanpa gembala sidang dalam sebuah penggembalaan, tiadalah mungkin domba-domba selamat sampai kepada kekekalan. Demikian juga umat-Mu yang terus memberi diri digembalakan lewat live streaming. Tuhan tolong mereka semua sampai mantap digembalakan lewat live streaming. Terima kasih, terpuji Tuhan. Ada persekutuan yang baik, persekutuan yang indah di antara kami. Suatu saat nanti mata bertemu, tangan-tangan sudah berikan korban persembahan untuk bekerja, Tuhan balaskan berlipat-lipat ganda. Pemilik gedung ini Tuhan berkati, Pak Mareta Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus jamah hatinya, supaya jangan terlalu Tuhan mengadakan suatu peraturan yang seharusnya bisa kami kerjakan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Sebab Tuhan yang memberkati dia, Pak Mareta. Berkati juga hamba-Mu Pak Niga. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Berkati lingkungan ini, berkati juga para aparat negara yang sedang berjaga-jaga di luaran sana. Juga tukang parkir kami Tuhan berkati. Terpujilah Tuhan. Terpuji Engkau kekal sampai selama-lamanya. Perjalanan kami menuju pulang sertai lindungi, tuntun, tibakan dengan selamat. Jauhkan dari celaka, tabrakan, mara bahaya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Berkati besok ibadah kaum muda remaja dan raya minggu 4:30 dan persekutuan kebaktian Natal PPT. Tuhan kiranya Engkau kembali membukakan rahasia firman-Mu. Tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Akhirnya sudah terkasih, arahkanlah hati pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat anugerah kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa. Cintanya Yesus lewat korbannya di atas kayu salib, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memimpin kita hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali sebagai Raja mempelai pria surga, menjemput mempelai perempuan jadi awan permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.